Oke, hai semuanya, Mas Menggo Rizwanzon. Di video ini cukup beda ya, karena apa? Karena di video ini gue bakalan ngebahas settingan atau pengaturan awal untuk smartphone Realme 10 atau Realme 10 ala Rizwanzon. Semoga aja video ini tuh bermanfaat ya, ataupun berguna banget buat kalian yang memang baru pertama beli, ataupun kalian mau mikir-mikir mau beli, ya pokoknya, ataupun kalian yang pengen settingan HP-nya tuh mirip-mirip kayak gua. Jadi di video ini kita bakalan setting beberapa pengaturannya, nggak semua ya. Nanti kita bikin videonya lagi. Yang jelas supaya lebih optimal. Nah, sebelum lanjut, nih Realme 10 ini atau Realme 10 ini tuh sudah gua buatkan videonya ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk melihat reviewnya nih sebelum kalian meminang HP ini, monggo cek link di pojok kanan ini, oke? Dan kalau misalnya kalian mau beli seperti biasa, cek linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja mari kita bahas settingan awal untuk pengguna baru di HP Realme 10 ini. Let's go! Oke, ini adalah tampilan Realme 10-nya, dan sekarang mari kita cek dulu ya untuk software update-nya. Mana nih pengaturan tentang perangkat ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Waduh, ini layarnya ternyata ini ya, sebentar. Nah, oke, ini untuk Realme UI-nya menggunakan Realme UI 3.0 yang berbasiskan Android 12. Oke, langsung aja mari kita ke pengaturan awal, yaitu RAM extension. Oke, jadi pas pertama kalian membeli HP ini ataupun kalian menyalakan HP ini, langsung aja mending kalau menurut gua kalian masuk ke pengaturan, kemudian masuk ke tentang perangkat nih. Nah, udah masuk ke tentang perangkat, langsung masuk ke bagian RAM-nya. Nah, secara default RAM-nya itu bakalan ada di 4 GB, tapi sebenarnya kita bisa menambahkan RAM-nya tuh sampai di 8 GB, oke? Jadi bisa kebayangkan RAM-nya 8 GB dengan virtual RAM ini ditambah 8 GB jadi 16 GB. Yang ini tuh berguna banget untuk multitasking. Jadi buka-buka aplikasi kayak gini ini lebih cepat gitu ya, oke? Jadi kalian langsung aja untuk ke pengaturannya, ke tentang perangkat, kemudian RAM, langsung ubah ke 8 GB. Cuman untuk diubah ke 8 GB ini biasanya kita harus nge-restart dulu nih. Ini 8 GB, kemudian kita restart dulu. Nah, ini sekarang udah kita restart. Sekarang mari kita lihat lagi, masuk ke pengaturan, kemudian tentang perangkat, dan kita lihat RAM-nya sekarang sudah berubah ya, jadi 8 plus 8 GB. Jadi multitasking bakalan lebih lancar. Sekarang kita lanjut ke part bagian settingan untuk keyboard. Nah, jadi keyboard ini tuh untuk mengaksesnya, teman-teman bisa klik di mana aja sebenarnya, mau dipesan ya, mau di sini juga boleh nih, sini nih gitu kan. Yang penting nanti dia bakalan keluar keyboard. Nah, ini kan udah keluar keyboard nih. Nah, kalau udah keluar keyboard kayak gini, nah teman-teman bisa langsung dilihat. Ini kan keyboardnya tuh benar-benar standar banget ya. Ini bisa dilihat huruf-hurufnya tuh nggak ditekan lama tuh nggak muncul karakter khusus, misalnya tanda seru, tanda tanya, add kayak gitu ya. Dash kayak gitu, underscore nggak muncul ya. Kemudian untuk angka-angkanya juga ada di key tuh kan, ada di W gitu ya. Jadi enggak terpisah. Nah, biasanya untuk memudahkan pengetikan yang lebih cepat, biasanya gua langsung masuk ke pengaturannya. Ini pengaturannya ya. Nih pengaturannya. Kemudian gua biasa menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kita bisa masuk ke preferensi. Nah, kita gunakan untuk baris angkanya nih, kita aktifkan supaya ada angkanya, oke? Di atasnya tuh jadi terpisah angkanya, oke? Kemudian biasanya kalau kayak gini gue ini juga bisa nih, tekan lama untuk simbol nih, biasanya gue aktifkan, jadi nanti simbol ataupun bukan ikon, karakter khusus seperti tanda seru, tanda tanya nanti muncul. Kemudian tema, kalau tema teman-teman bisa pilih sendiri temanya ya. Terus ada juga koreksi teks. Nah, biasanya gue tuh nggak pernah aktifkan koreksi otomatis. Kenapa? Karena kalau gue ngetik apa, kadang-kadang kan kita ada yang disingkat-singkat gitu ya. Kadang-kadang jadi salah, jadi typo, jadi banyak typonya. Nah, kalau gue biasanya ini untuk koreksi otomatisnya tuh biasanya gue suka matiin. Nah, ini juga bisa nih, spasi otomatis setelah tanda baca, teman-teman bisa juga diaktifin atau enggak, terserah. Kapital otomatis juga teman-teman bisa diaktifin atau enggak, tapi kalau gue biasanya nggak pernah gue aktifin. Jadi tergantung preferensi aja ya. Kemudian ada ini juga nih, ketik geser nih. Nah,
Kalau misalnya teman-teman pengen ngetiknya tuh menggunakan gestur, bisa juga nih, ini diaktifkan saja. Selebihnya udah sih. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya kayak gini kan, beda kan? Nih kalau misalnya kita tekan ini, jadi hasilnya nanti munculnya add gitu kan tuh. Kemudian kalau misalnya kita tekan ini, G munculnya dan tuh. Terus kalau misalnya kita mau gestur juga bisa nih. Tuh jadi kan. Tuh, kelihatan? Sebentar ya, misalnya kamu nih, KAMU, misalnya kamu tuh kan. Nah, ini bisa juga, tapi gimana preferensi masing-masing aja ya. Nah, ada juga cara kedua, ini kan menggunakan keyboard bawaannya ya, atau Google Keyboard. Biasanya gua tuh lebih senang menggunakan yang namanya ini nih. Namanya SwiftKey Keyboard. Jadi gua tuh bahkan dulu tuh waktu ini masih berbayar, gua sampai beli keyboard ini. Tapi sekarang ini udah gratis ya, teman-teman bisa akses. Silakan teman-teman buka dulu aja SwiftKey Keyboard. Nah, kalau misalnya mau diaktifkan, silakan aktifkan aja langsung nih, aktifkan SwiftKey Keyboardnya. Ini memudahkan kita ya, karena lebih enak gitu. Nah, ada Google Keyboard, Gboard, atau Microsoft SwiftKey Keyboard. Jadi SwiftKey ini tuh sekarang udah dibeli sama Microsoft. Nah, selesaikan. Biasanya gue tuh suka masuk berdasarkan Google. Jadi kalau gue udah masuk berdasarkan Google gue, akun Google gue, jadi settingannya tuh langsung masih tersimpan dan itu lebih enak. Tapi sekarang kayaknya jangan sekarang aja dulu ya. Nah, ini gue suka di share aja lah, nggak apa-apa ya. Oke, nah ini untuk pengaturannya juga hampir mirip-mirip. Ini bahasanya gue biasanya suka pilih bahasa Indonesia. Kemudian temanya ini lebih banyak ya. Ini nggak ada internet lagi, gue lupa. Sebentar kita internetan dulu ya. Oke, nah udah ada internetnya. Jadi temanya ini tuh sangat amat menarik loh, bagus-bagus gitu ya. Bahkan kita bisa custom juga tuh temanya kan. Kalian bisa bikin sendiri. Terus, ini cakep sih kalau ini tuh, enak banget. Terus untuk mengetiknya juga sama, biasanya gue matiin, koreksi otomatisnya gue matiin, huruf besar otomatisnya gue matiin, biasanya kayak gitu ya. Terus apalagi tata letaknya aja, ini kadang-kadang kita bisa bukan kadang-kadang, emang bisa di ini ya. Ini baris angkanya kita ubah, baris angkanya kita aktifin. Kemudian durasi penekanan lamanya kadang-kadang gue suka kecilin aja nih gitu kan. Ini bener-bener bisa di setting bener-bener maksimal. Ini bisa kita gedein lagi, mau dikecilin juga gitu kan tuh. Mau kecil segini bisa tuh kan. Kalau misalnya kalian ukurannya segimana, mau digedein, monggo. Ini enak banget. Ini namanya SwiftKey Keyboard. Untuk pengaturan lainnya sama aja ya. Dan yang gua enak tuh kayak gini. Jadi si SwiftKey Keyboard ini tanda serunya tuh ya ada di sini nih. Tuh. Gua udah terbiasa dengan hal itu. Jadi gua pilih SwiftKey Keyboard. Berikutnya kita masuk ke gestur dan gerakan. Nah, pengaturan itu menurut gua berguna banget. Kenapa? Karena ini tuh biar bikin awet juga nih ke tombol power kita. Jadi kita nggak perlu menekan-nekan tombol power ya. Oke, jadi kalau misalnya rusak nanti kan ya agak ribet juga. Tapi kalau ini overall oke sih, kalau misalnya ini udah pakai fingerprint ya, tuh langsung kebuka tanpa perlu ditekan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih maksimalin lagi, bisa juga. Silahkan teman-teman masuk ke pengaturan. Kemudian masuk ke pengaturan sistem. Mana pengaturan sistem? Nah ini. Kemudian pilih gestur dan gerakan. Ini ya. Nih gestur dan gerakan. Nah kita pilih yang gestur layar mati. Kita aktifkan. Kemudian ini bisa nih, ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Nah ini sangat amat menarik. Jadi kita dengan ini bisa mematikan layar. Mana? Lupa nih, coba. Tuh kan, enak jadinya ya. Jadi bisa tinggal gitu doang. Kalau misalnya pengen ngeliat notif doang juga, ini enak banget. Wah ada notif nih gitu kan. Mematikannya juga. Jadi bakalan lebih awet ke tombol powernya. Karena walaupun di sini ada fingerprint, pada dasarnya nanti itu pasti kita neken tombol power ya. Atau ada juga kayak gini nih, gambarlah O untuk membuka kamera bisa juga. Jadi kalian tinggal di ulik-ulik aja ya. Nih, V untuk menyalakan atau mematikan center, O untuk membuka kamera. Nih ya, kita coba gambar O. Twing. Tuh langsung membuka kamera secara cepat. Oke. Kemudian tadi itu apa? V ya. V. Langsung nyala flashnya. V lagi. Langsung mati flashnya. Mantap. Ini jujur gue suka sih ini. Jadi ya
nggak bakalan sering gue megang ini nih apa, nekan-nekan tombol power, jadi lebih awet. Bahkan kalian bisa custom yang lain juga banyak nih, bisa geser ke kiri untuk buka cuaca, geser ke bawah buat buka kompas dan lain-lain. Silakan teman-teman untuk ulik lebih dalam lagi. Berikutnya yang nggak kalah penting buat gue pribadi yaitu navigasi sistem nih ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengaturan. Kemudian masuk lagi ke pengaturan sistem, dan ini ada sistem navigasi. Gua biasanya nggak pilih tombol, tapi gua pilihnya tuh gestur. Asli teman-teman, kalau misalnya kalian pilih gestur itu asli bener-bener enak banget. Nih misalnya kita usap ke kiri gitu kan tuh, untuk ke back kayak gitu. Kemudian usap ke kanan juga untuk back kayak gitu. Kemudian nih kayak gini untuk nge-close aplikasi, atau juga bisa kayak gini nih untuk multitasking tuh kan. Asli ini tuh enak banget bener. Terus ini juga bisa tuh di slide kayak gini, bagus banget tuh, enak banget. Jadi bener-bener tampilan layar kita tuh terlihat sangat amat luas karena nggak ada tombol navigasi. Jadi ketika gua pakainya juga enak banget. Misalnya gini tuh, terus backnya kayak gini. Misalnya buka ini ya, buka ini, kemudian kita back gitu kan. Tuh enak banget tuh. Jujur gue lebih senang, lebih suka pakai gestur. Biasanya pakai gestur. Kalaupun misalnya gue nggak pakai gestur, misalnya gue masih pengen pakai tombol nih misalnya ya, biasanya gue tombolnya ini tuh gue pilih yang ini nih, yang di atas ya. Jadi tombol backnya tuh ada di deket jempol, bukan di sini, Oke? Tapi gue saranin cobain pakai gestur jadi lebih leluasa. Sekarang kita lanjut. Kemudian yang gak kalah penting yaitu pengaturan screenshot. Ini sangat amat penting, gue yakin. Semua orang pasti sering nge-screenshot atau capture ya, tangkapan layar ya bahasa Indonesianya ya. Buka pengaturan, kemudian pengaturan sistem, kemudian ada yang namanya cuplikan layar di sini namanya. Cuplikan layar. Nah, gesek turun 3 jari ini untuk screenshot kayak gini nih. Kalau gue biasanya memang pakai kayak gini. Jadi kalau misalnya pakai tombol, ini rentan cepet rusak ya teman-teman. Pakai 3 jari aja. Langsung ke screenshot kan tuh. Nah, 3 jari kayak gini, screenshot. Terus kita juga bisa screenshot sebagian dari layar yang ataupun yang kita mau gitu ya. Cukup kayak gini doang nih. Tahan kayak gini. Pakai 3 jari tuh, langsung ke screenshot. Kemudian kita pilih mau yang mana nih, mau segini, mau diatur kita segimana. Ini sangat amat menarik. Bahkan kita bisa kasih apa namanya nih, ya mungkin kita bisa tulis gitu ya, tuh tulis terus kita kirim. Ini berguna banget ketika misalnya kayak gini, misalnya tim gua nih lagi ngirim kerjaan gitu kan, bang ini bener gak, gua tinggal screenshot. Sorry, bukan kayak gitu screenshotnya. Gue tinggal screenshot kayak gini, stok aja gitu kan. Wah, misalnya salahnya di sini ya. Gue tinggal kasih gini aja. Tinggal tulis, ini salahnya di sini, ini ilangin, ini benerin. Ini benerin ya, ini benerin nih. Oke, lalu save dan kirim. Simple. Berikutnya pengaturan yang nggak kalah penting biar untuk memamerkan smartphone yang kita pakai, yaitu kita pasti foto-foto kan, watermark atau tanda air ya yang ada di kamera. Silakan kalian buka kameranya, kemudian pilih pengaturan, dan di sini ada watermark. Sekarang emang udah namanya watermark berarti ya? Biasanya kan namanya tanda air apa gitu ya. Nih watermarknya itu sangat amat berguna banget dan penting kalau menurut gua, kalau misalnya kita pengen ya ngasih tahu apa yang lagi kita pakai device-nya ya. Kalau gue pribadi, kalau bikin konten ya gue ngasih tahu supaya orang tuh tahu ini tuh benar-benar difoto menggunakan device tersebut atau menggunakan HP tersebut. Ini ada model perangkat, ada juga tanggal dan waktu nih. Atau kita juga bisa pakai teks khusus nih, misalnya kita mau kasih nama ya, Swanzone misalnya gitu kan, Swanzone. Kemudian ada juga ukuran fontnya, mau kalau gimana nih, kecil aja bisa tuh kan. Atau mau gede banget bisa, tapi gue saranin sedang atau enggak kecil lah. Ini lebih sangat amat mantep gitu ya, elegan gitu ya. Nah kalian juga bisa menambahkannya nih. Jadi selain menambahkan di foto, kita juga bisa menambahkan di video nih. Atau kalian mungkin mau dua-duanya ya, foto atau video. Kayak biasanya mending kita foto doang bisa boleh. Kalau misalnya kalian kebutuhannya videonya juga pengen ada watermarknya, bisa nih, kita cobain ya.
Nih foto dan video untuk ada watermarknya. Ini contohnya ketika sudah ada watermarknya, oke? Nih, ini ada yang Realme nih, ngok gitu kan? Nih, nggak kelihatan kalau yang putih ya. Nih, ini ada nih, tuh tulisannya Rizwan Zone, tuh ada watermarknya. Bentar deh, cari yang warna hitam gitu ya. Tuh kelihatan kan? Watermarknya tuh kelihatan di sini ada logo Realme-nya, shoot by Rizwan Zone dan tanggalnya. Teman-teman bisa ngatur sendiri. Dan bagaimana untuk videonya? Kita cobain videonya bagaimana. Halo. Kita lihat ya. Nih, ada juga videonya nih ya tuh. Jadi ada watermarknya juga nih di videonya nih. Teman-teman bisa sendiri. Tuh. Jadi bisa untuk pamer-pamer di sosmed. Oke, lanjut. Baik, ke pengaturan terakhir ya. Ini tuh penting banget menurut gua. Apalagi buat kalian-kalian yang kere. Kenapa? Jadi gini, kalau misalnya kalian buka YouTube, nah kemudian kalian play lagu misalnya lah ya. Kalian cari Sheila on 7 full album misalnya gitu kan. Kalian pengen dengerin lagunya full album, tapi kan layarnya ini tuh harus tetap menyala kalau kalian nggak beli YouTube yang premium. Contohnya seperti ini. Bentar kita. Oke, misalnya nih gua tutup, mati kan? Nah, kalau ditutup mati karena kita nggak beli yang premium. Nah, di fitur Realme ini, di Realme 10 ini tuh ada caranya. Yang pertama, kalian buka dulu pengaturannya, masuk ke pengaturan, kemudian cari yang namanya fitur khusus. Oke. Kemudian aktifkan baris samping cerdas. Oke, ini udah gue aktifkan, tapi kalau misalnya tampilan belum diaktifkan seperti ini ya, nih. Kemudian kita aktifkan baris samping cerdas. Oke. Ini biarkan aja seperti ini ya, teman-teman bisa mengatur tampilannya nih, mau buram, mau bawaan, mau bening ya. Ini nanti tuh tampilnya di sini nih, kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak nih? Nih kalau misalnya gua buram tuh agak kelihatan ya. Ya kan? Ini tuh berarti, atau enggak mungkin mau disembunyiin. Bisa aja gitu kan. Nah, tapi ini disembunyiin ini sih saat membuka aplikasi ataupun video ya. Kalau tampilan penuh jadi disembunyiin bisa. Nah, ini tuh biasanya gue taruh di buram biar gue tahu dan inget ada baris samping cerdas. Nah, sekarang kalian buka YouTube-nya. Oke. Nih kita play misalnya lagu on 7 ya. Tuh kan. Kemudian kita buka nih. Oke, lihat nih ya. Kita turunin dulu ya, takut copyright. Nih kita buka ininya. Ada tulisan streaming di latar belakang. Oke, kita klik. Kemudian kita tunggu beberapa detik, kita aktifkan. Oke, nih dengerin ya. Masih ada kan musik yang kita play di YouTube tanpa perlu bayar. Jadi kita bisa taruh aja udah deh. Kalau misalkan di mobil ataupun di motor mungkin ya, ataupun mungkin lagi santai di rumah, taruh aja, nggak perlu buka YouTube-nya, dan kalau dimatiin juga aman. Oke, on kan? Oke, itu saja video kali ini ya. Semoga settingan-settingan ala Rizwan Zone ini tuh bermanfaat juga buat teman-teman ya, untuk mengoptimalkan smartphone-nya ya. Jadi kalian juga biar lebih tahu fitur-fitur yang ada di smartphone-nya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian tertarik, jangan lupa cek linknya di kolom deskripsi kalau mau beli HP ini, ataupun kalau misalnya kalian udah punya HP ini, alhamdulillah aja nih. Mungkin kalian bisa nonton review video-video lainnya ya. Silahkan cek aja channelnya di Rizwan Zone. Oke, gua pamit dan bye. Alhamdulillah aja ya.